Kita akan masuk dalam acara pemberkatan nikah yang kudus pada hari ini. Dan mari kita naikkan satu pujian kepada Tuhan. Nah, mungkin yang mau kasih pagi-pagi yang ada. Aku berserah. Pemberkatan nikah ini berkubur nanti sebentar. Belum tahu ke jam berapa. Pendeta semua kawin tapi DP calon suami, DP calon dah celaka tadi malam meninggal. Ini video tentang seorang hamba Tuhan yang memberkati nikah. Nah, dari DP gaya berpakaian pakai stola kah atau apa dari stola yang ada logo tuan pendeta gereja. Oke, kembali lagi di podcast Cuma Hamba Bukan Hama. Oke, Ya, balik lagi di podcast kesayangan Anda. Jelas. Pede aja. Penting pede. Podcast kesayangan Anda. Podcast di mana podcast ini makin hari DP penonton makin banyak. Apalagi 1 tahun tuh. apalagi ini sudah setting background baru ya. Iya, ganti-ganti mulai sekarang kurang variatif. Nah, dan kali ini orang mau membahas sesuatu yang lagi itu mau bilang viral atau lebih Viral banget, malah viral sekali. lebih ke akun media sosial yang FB, platform FB itu viral sekali. Ya, mudah-mudahan ini cepat upload supaya enggak ini lagi sementara rame. Siap. Dan bagaimana itu yang lebih bisa menjelaskan. Nah, toh nggak disclaimer dulu bahwa video ini mungkin buat semua so tahu. Apalagi kan dari DP ini video tentang seorang hamba Tuhan yang memberkati nikah. Nah, dari DP gaya berpakaian pakai stola kah atau apa dari stola yang ada logo tuan pendeta gereja. Di mana yang berhak menjawab itu ini turun tanya langsung DP sumber. Artinya mungkin di grup-grup hamba Tuhannya kah atau di mana kan viral. Nah, kira-kira pertanyaan apa yang paling pertama yang paling bagus untuk Mungkin jelaskan dulu kan masalahnya apa mungkin viralnya karena tadi kayak Mungkin ada penggalan videonya. Iya, viral nanti taruh. Di awal atau abis ini? Nanti Oh iya. nanti taruh mainkan. Ya. Cuma ya Mungkin sudah lihat penggalan videonya. Cuma kan menurut kayak tadi Pak Andre bilang ada seorang pendeta yang memberkati pernikahan yang dimana masalahnya bukan masalahnya memberkati tidak lazim lah, tapi yang orang dinikahkan itu. Cuma begini, di in frame itu juga agak sedikit rancu. Apakah ibadah pemakaman atau Ibadah betul juga itu pemberkatan iya, nikah. karena kalau lihat tidak tanpa suara, orang akan melihat bahwa itu adalah semacam Kan banyak sudut pandang manusia tuh pemakaman, tanpa narasi. terus kita fokus pada pemberkatan itu tuh. So lupa kalau Iok juga kan DP dekorasi waktu itu. Iya, karena orang juga hamba Tuhan kalau misalnya upacara ataupun ibadah pemakaman penutupan peti ataupun tetap pakai stola dan toga seperti itu. Jadi yang jadi masalahnya itu pendetanya memberkati pasangan salah satu pasangannya sudah meninggal. Sudah meninggal. Iya. Secara umum dulu orang tanya, secara kekristenan umum itu gimana dulu? Siapa menurut Pak Pendeta? Pendeta doa. Nah, ini maksudnya kita takut salah jawab karena bukan takut masalah DP jawabannya, tapi takut menjudge karena begini, kita kalaupun pendeta mau ditawarkan begitu, kita pun akan menolak. Contohnya begini, oh ini bertentangan. Tapi kalau seandainya satu lawan banyak itu contoh. Iya. Nah, itu sulit juga kalau di posisi gembala. Makanya sebenarnya kalau dari umum pengajaran ini bukan pengajaran yang memang doktrinal Kristen perkawinan pada umumnya. Dan banyak pendeta yang memang mengakui, bahkan mungkin pendeta ini juga sadar bahwa hal itu juga salah. Kita yakin itu. Ya memang tidak ada dalam konsep, bahkan juga dalam ajaran atau apapun itu di Alkitab yang mengajarkan atau merekomendasikan seseorang menikah, suami menikah dengan istri, pasangannya sudah meninggal. Demikian hal sebaliknya. Istri suami sudah meninggal. Tidak ada pasangan yang dinikahkan dalam nikah yang kudus itu tentu adalah pasangan yang pasangan yang masih hidup. Terlepas kondisi hidupnya seperti apa, kalau sakit pun sebenarnya tidak masalah.
Yang penting hidup, sehat. Karena ada yang di rumah sakit tetap minta. Yang penting masih ini, bernyawa. Gitu. Nah, itu bernyawa. Meskipun secara etika kontroversi juga tetap akan ada ketika orang yang sudah divonis misalnya sudah memati gitu, tiba-tiba dinikahkan. Tapi tidak ada larangan akan hal itu. Tapi kalau sudah tidak bernyawa, memang seperti Pak Andri bilang tadi, saya rasa yang bersangkutan pun tahu akan hal itu, gitu. Sadar akan hal itu. Itu yang umum yang ditanya. Ini secara umum dalil, kira-kira dalil yang mungkin dalil apa yang kira-kira yang menguatkan ini pendeta kun dia iyo, atau juga dalil yang menurut orang bahwa itu salah. Saya juga kurang jelas ya, karena begini, memang sebenarnya bukan kita bukan orang yang terlalu berkompeten dalam hal ini untuk menjawab, tapi karena kita kan bahas dari kacamata semacam pengamat lah, sesuatu yang viral terjadi kan. Meskipun saya juga ada di grup-grup hamba Tuhan dalam yang terafiliasi dengan denominasi tersebut ya, sebut juga GPDI, no, tahu kok semua. Jadi memang tidak dipublish juga secara umum, semua asumsi yang ada, asumsi yang ini, karena yang pasti begini, yang pertama yang hamba Tuhan tersebut, oknum hamba Tuhan tersebut sudah ditindaki oleh Majelis Daerah Gereja Pantekosta Indonesia Sulawesi Utara, sudah ditindaki dalam artian dipanggil, ditanyakan, dan kemudian sudah ada sanksi secara organisasi. Nah, bicara sanksinya apa ya, saya tidak tahu persis karena itu internal dari MDGPDI Sulut, dan saya bukan orang yang berkompeten untuk GPDI Sulut ya, GPDI Sulut. Langsung merespon ini. Jadi perlu diapresiasi juga bahwa MD Gereja Pantekosta Indonesia Majelis Daerahnya Sulawesi Utara itu merespons dengan sigap ya, dengan cepat, meskipun memang ada beberapa personil yang masih di luar daerah, tapi ini pleno harus tetap berjalan ya. Yang lain saya tahu mungkin pakai Zoom atau bagaimana, tetap tapi memenuhi quorum yang ada, karena tetap ada dihadiri meskipun sekarang teknologi sudah maju toh, tetap bisa dah. Nah, jadi sudah ditindaklanjuti, sudah ditanyakan, bukan klarifikasi, mesti ditanyakan. Nah, itu jadi konsumsi internal ya. Sanksinya apa? Jelasnya saya tidak tahu karena bukan saya yang berkompeten menjawab. Tapi yang pasti dapat sanksi. Dapat sanksi. Kemudian kalau bicara kenapa alasan mungkin dia melakukan itu. Iya, melakukan itu. Asumsi aja kira-kira. Ini asumsi ya, bukan faktanya, ini asumsi. Ya, karena di grup yang beredar pun juga rata-rata saya tahu kayaknya asumsi gitu. Nah, supaya dia lebih cocok begini Kak. Kak kan juga pastinya gembala toh, artinya pasti yang dalam perspektif. Ya, bagaimana kalau termasuk perspektif setidaknya kalau punya Kak di posisi itu, kira-kira apa yang membuat Kak setuju? Kalau saya tetap akan bersikeras menolak. Tapi begini, harus berani memberikan edukasi yang jelas kepada yang kayaknya begini. Ini ada desakan dari jemaat yang keluarga lagi, keluarga. Ini asumsi ya, sekali lagi. Bisa jadi bahwa pertama sudah tunangan, kedua mau bicara mungkin sudah ada janin, sudah ada keturunan, sudah ada. Mohon maaf, ini asumsi ya. Sehingga keluarga bersikeras harus takutnya mungkin dia suka keluarga yang dari yang meninggal itu suka ini menjadi keturunan. Faham ikatannya begitu ya, mungkin seperti itu ya. Ya pokoknya asumsinya seperti itu. Kalau saya bertindak sebagai hamba Tuhan yang dalam kondisi seperti itu, saya akan tetap memberikan edukasi bahwa tidak bisa begitu. Nah sekarang saya belum ada kejelasan di Capil sebenarnya ada enggak aturan begitu? Nah itu dia juga. Ada kan? Artinya pemerintah juga belum tentu mau setujui hal itu. Pemerintah tidak ada aturan seperti hal itu. Makanya asumsi tadi kemungkinan besar bisa salah juga ya. Iya, tapi juga kemungkinan besar
tidak keluarga cuma berpikir ada sesuatu yang mungkin mendesak kayak tadi contohnya tadi itu begitu. Sampai Ya, kalau berpikir kita sih bahwa saya tetap akan bilang bahwa aduh minta maaf. Ini tetap kalau cuma soal status, ya tetap keluarga akan memahami bahwa dan ini minta maaf siapa DP ayah dan keluarganya yang meskipun tidak ada ikatan secara pernikahan karena sudah meninggal, punya tanggung jawab moral dan etika untuk mengurus keturunannya. Tidak salahnya kan begitu. Oh cuma atas dasar itu gitu. Dan kedua juga misalnya si wanita yang ditinggalkan ini tetap akan merasa bahwa ya sudah ini kan bukan maunya dia. betul. Itu bukan Namanya kematian maut siapa yang Kalau kondisi seperti tadi ya, saya tidak ada kalau menurut kita tidak ada tidak offense aturan tidak menyerang, Iya, tapi tidak ini offense, asumsi murni asumsi. Maksudnya kalau misalnya nggak terjadi apa-apa, kenapa sampai harus mendesak bahwa semeninggal kok? Iya. Banyak kan kasus seperti demikian. Sepasangan, setunangan, bahkan 1 hari sebelum pernikahan pun Ya. tiba-tiba kejadian. Yang Bukan banyak viral kan, beberapa kasus lah gitu. Yang kayak kemarin kayak yang paling dekat tuh yang Melisa Sidang Butar ke siapa? Iya. Semua menikah kan itu. Itu. Ya. Kau Tidak meninggal. masalah gitu kan. Ya berarti ada hal-hal yang sifatnya mungkin seperti yang saya katakan tadi, asumsi. Ini asumsi sekali lagi. Asumsi. Jadi kalau saya sebagai hamba Tuhan akan memberikan penerangan edukasi kepada keluarga yang ditinggalkan dan juga pasangan yang ditinggalkan. Kita bilang pertama tidak sesuai dengan firman Tuhan, yang kedua akan terlihat aneh, akan terlihat jadi bahan celaan dan bahan seperti yang terjadi. Iya, dikatakan sesat lah. Sesat dan sebagainya jadi panjang. Dan kalaupun misalnya saya juga ini sedikit apa ya mau bilang bukan mau bilang ini, cuma yang kita tidak habis pikir juga, seandainya dipaksa pun dalam kondisi seperti itu, kenapa yang pendeta harus bilang begini dong? Tolong jangan usah direkam, jangan usah di ini, ya. internal aja begitu dong. Itu yang bikin masalah kan situ, Karena viral. Ini balik lagi ke masalah medsos ini. Tapi sama juga sih, kalaupun yang viral juga ketika Nggak minta pengakuan di catatan sipilnya ada. Iya, percuma Iya, juga tetap itu. tuh anak nyada ada kakak kan? Iya. Misalnya maaf ya, asumsi ini ya. Tapi juga kan jangankan itu, maksudnya pun kalau tetap paksa bahwa mereka tetap suami istri, ya sulit juga kalau umpamanya memaksa dicapil kan. Iya, itu kan Berarti dia langsung agak itu yang susah. meninggal laki-lakinya tuh. Laki-laki. Laki-laki. Berarti dia menikah langsung jadi janda. Itu dia. Sebelum menikah so janda dulu ya. Nah, sebelum menikah dia ada status janda. Ya, maksudnya pas menikah pas pakai cincinnya kita pakai langsung ya sudah janda. Janda iya tuh janda. Ada proses pemakaian cincin lah tuh di Atau gimana, Kak? Kita Ada ada bunyi proses itu ada. Nah, Cuma itulah kalau misalnya secara logika ketika dipasangkan cincin misalnya, tak gitu. Kemudian sana pasangkan cincin. Kita tidak tahu secara persis apa Posisinya cincin itu bukan, mau ya. bawa dikubur atau mau ambil ulang pun mau jual. pulang ya kan? Kalau istilahnya dia mau ambil pulang, berarti keluarga masih berpikir logis untuk hal seperti itu. Iya. Kenapa untuk hal yang tidak memaksakan itu tidak bisa berpikir logis gitu kan logikanya? Logikanya begini. Ah. Tapi begini kan, tadi kan secara umum kan saya jelaskan bahwa ya hal itu memang salah dan memang itu dekat yang namanya kata kesesatan DP cara. Nah yang kedua tadi DP praktik Kak Sobas. Nah ini Kak, sekarang begini, sebagai hamba Tuhan di dalam gereja GPDI, karena kan hari ini karena dia gereja GPDI itu dianggap kemungkinan besar DP semua pendeta atau DP rata-rata pendeta begitu. Nah kalau Kak sendiri kira-kira bagaimana menangkis? Anggap kita tuh menuduh Ya, bahwa jadi begini, ini bicara sebenarnya harus ini masukkan input juga kepada organisasi oke. supaya ketika ada hal-hal yang seperti ini, memang ada semacam press release yang menyatakan bahwa oknum hamba Tuhan yang ya diinisialkan saja lah, bisa si A, si B atau siapa melakukan kesalahan tidak sesuai dengan bla 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 firman Tuhan dan ayat apa segala rupa, dan kemudian memberikan edukasi kepada seluruh bahwa Jemaat dan masyarakat. tapi sebenarnya itu bukan di sekolah kita jelas kok, itu pemahaman yang dasar pemberkatan nikah. Iya. Ya kan?
Tapi setidaknya ada semacam press release itu yang harus disampaikan. Untuk supaya Yang orang tidak dipublish berpikir, secara umum, bukan hanya di internal grup-grup hamba Tuhan gitu, supaya jangan seperti yang Pak Andre bilang tadi, orang mengeneralisir bahwa semua pendeta di Indonesia GPDI itu begitu. apalagi kan video itu di-react oleh hamba-hamba Tuhan yang lain, mungkin contoh berbeda denominasi. Iya, itu Nah itu maksudnya supaya di sini orang maksudnya kasih jelas supaya gereja cukup pertikaian tuh maksudnya gontok ini supaya kan jelas aja. kita ambil contoh ya, meskipun tidak apple to apple ya, tapi setidaknya dalam artian gereja itu bagian dari organisasi semacam sesuatu brand lah gitu ya, yang harus di-maintain, yang harus dijaga. Kita ambil contoh, misalnya begini, waktu itu ada kasus di mana itu ya, di PIK Pondok Indah Kapuk. Ini Pantai Indah Kapuk. Ini tentang brand toko roti atau apa? Kok ada orang ambil gambar ada tikus nenek di situ. Tikus nenek ini. Nah, jadi sekali lagi bukan apple to apple, tapi ketika kita bicara konteks gereja sebagai brand, saya rasa ini harus juga menjadi perhatian bagi gereja. Ketika itu kok langsung saat itu juga kan viral itu, wah ini merek ini apa sih itu hari? Iya ada. Pokoknya satu brand toko roti terkenal itu. Kan sudah ini dikasihkan harinya, toko itu langsung di shutdown, ditutup, kemudian langsung bikin press release keluar resmi di seluruh Instagramnya brand makanan itu, bahwa pertama permohonan maaf, kedua tindak lanjut apa yang harus dikerjakan soal higienis gini dan seterusnya. Mereka minta waktu semacam 2 minggu untuk mensterilisasi ini. Mereka berjanji seterusnya tidak akan ada terjadi lagi nah itu saya bicara ini sebagai brand. Toko roti itu sebagai brand. Nah gereja sebagai brand juga ketika ada masalah ini sudah viral. Masalah ini kita hidup di dunia digital, di dunia teknologi yang informasi cepat sekali. Kita mungkin punya pembelaan secara internal. Tapi kan masalahnya kalau dipublish secara luas seperti itu beda dari penilaian. Makanya perlu juga semacam counter terhadap ke viralnya video tersebut yang akan dipublish secara luas. Nah, itulah fungsinya press release gitu. Yang kami nanti walaupun tidak apple to apple, setidaknya kasih jelaskan bahwa gereja kami ini juga melarang hal sedemikian, tapi hamba Tuhan ini melakukan dengan alasan ini begitu, supaya tidak mengeneralisir begitu kan. Kalaupun alasannya kita rasa nggak perlu di detail gimana, tapi anggap aja sudah membuat kesalahan, oknum tersebut minta maaf dan sudah tidak lagi. Ada penjelasan. Ada penjelasan. Tapi bukan berarti mengeneralisir bahwa semua hamba Tuhan GPD itu punya pemahaman seperti itu. Nah, terus memberikan jaminan ke depannya tidak terjadi lagi hal seperti ini, dengan memberikan edukasi kepada kayak begitu, jadi poin-poin seperti itu. Jadi bisa harapan Kak Olan ini dari denominasi GPD dan organisasinya punya bidang atau punya yang tentang di ini. Bidang digital press release yang semacam digital inilah. Kalau di kita ada namanya badan multimedia, badan media multimedia. Kita rasa itu fungsinya di situ supaya ketika ada kasus seperti ini ditindaklanjuti, langsung ada bagian medianya tolong bikin press release seperti ini, poin-poinnya, tapi setelah pleno langsung muncul. Nah, mirip apa kalau instansi pemerintah kayak KPK atau KPK kalau ada yang masalah mereka langsung press release. Public relationnya. Saya menjelaskan. Ini kita kasih contoh ya, tidak membedakan atau tidak. Contoh kayak kalau di Gemim ada kalau kayak kasus kemarin kita kasih contoh kasus rumah sakit Bethesda begitu. Itu kan viral DPR begini. Nah dari Gemim bagian itu kasih muncul surat terbuka yang di mana penjelasannya ini. Press release itu surat terbuka itu. Karena kan sekarang begini, GPD itu bukan cuma gereja yang maksudnya diberatkan kayak dulu yang kalau mau lewat satu tanpa kadang jarang mau dapat. GPD sekarang berkembang besar sekali. Itu makanya. DP jemaat itu banyak begitu dan jadi apa salahnya ada hal-hal yang seperti ini ya. Kita punya ini target 2 juta umat di seluruh dunia. Nah, itulah. Jadi
Nah itu takutnya gara-gara kasus ini kontak kurang 100 kan. Jadi bukan itu juga, tapi artinya kan ini organisasi besar gitu. betul. Besar sekali gitu Besar dia. sekali. Itu pintu gerbang atau front line-nya atau tampak mukanya organisasi sekarang di era digital media ini justru di bagaimana sikap responsif terhadap hal seperti tadi gitu. Bukan cuma Gemim, kita bicara GBI pun. GBI berapa waktu yang lalu masalah itu lagi yang kemarin kita bahas yang Pak ES itu kan. Ya. ES. Oh ya. Kan ketika dia keluar dari GBI kan langsung ada press release-nya. Iya. Pernyataan dari GBI bahwa hamba Tuhan ini sudah bukan lagi. Iya, kemudian ketika baru COVID ada. Kalau GPDI, sepengetahuan saya waktu zaman COVID ada press release dari ketum GPDI menyampaikan kondisi COVID. Nah, setelah itu yang baru-baru kemarin masalah heboh Kristen progresif, kita lihat ada lagi press release. Pernyataan dari. Nah, kayak begitu. Jadi orang tuh merasa bahwa oh iya, ini tidak semua kan yang istilahnya Berpikir dewasa begitu yang Oke, tidak semua yang punya langsung connect dengan gembalanya, tapi mereka suka melihat ketika mereka tergabung, terafiliasi atau dia follow akun-akun gereja tertentu, begitu dia lihat viral, pas dia tanya gembalanya mungkin lagi di luar kota atau di mana, pas kita lihat, oh ya sudah, orang dari majelis pusat ternyata sudah bikin, atau MD sudah bikin ini, oh ya sudah aman. Jadi kan takutnya juga kayak kalau tidak ada patokan penjelasan itu, nanti kalau ada jemaat tanya ke pendetanya juga bingung mau jawab. Betul. Bisa saja jawabannya berbeda dengan nanti dari tanggapan dari MD. Betul. Nah, bisa jadi begitu. Kita pernah tanya di grup itu, sorry bentar ya kita potong. Kita pernah tanya di grup, tapi grup Gamba Tuhan cuma bilang sudah ada di grup-grup WA penjelasan dari bukan person tapi bukan mewakili mewakili organisasi, lebih ke personal. Nah sekarang saya lihat di yang saya perhatikan, sorry to say ya, correct me if I'm wrong kalau saya salah. Ya. Ini yang terjadi sekarang ketika ada memang tidak semua sih masalah internal gereja itu harus dibikin press release seperti itu. Yang itu catatan yang pertama. Yang kedua, tapi kalau yang terjadi viral seperti ini itu sesuatu yang hal yang penting yang harus disampaikan. Tapi yang ketiga yang saya perhatikan adalah begini, sekarang yang terjadi adalah penjelasan yang disampaikan oleh personal, meskipun personal itu ada jabatannya di internal ini, misalnya di MD atau MP. Cuma kan kadang-kadang kalau begitu kan tidak mewakili pernyataan secara organisasi, itu personalnya gitu. Ya, lebih eloknya lagi kalau memang ada kop surat, ada pernyataan resmi, kemudian di bawah tanda tangan ketua majelis daerah, ini tim misalnya apa yang menyatakan menggodok masalah ini. Ini statementnya keluarnya pernyataannya seperti begini. Itu lebih elegan dan lebih elok lah untuk ini sebenarnya masalah simpel. Cuma kalau ada yang ini kesempatan menurut saya supaya apa organisasi itu bisa memberikan pernyataan yang tegas supaya tampak muka organisasinya pun ini karena ini besar, GPD itu besar. Ya. Iya besar. Tapi misalnya dari fenomena tadi yang viral, memang tidak dibenarkan untuk menikahkan. Ya, tidak ada itu. Tidak ada alasan apapun. Secara Alkitabiah maupun organisasi tadi tidak di. Ya. Tapi tidak menutup kemungkinan bahwa pendeta itu punya alasan. Itu dia. Punya alasan menurut saya lebih kepada pertimbangan sosial. Desakan-desakan dari pihak luar, bukan dari keinginan sendiri. Jangan-jangan tuh yang menuntutkan satu jemaat, karena mungkin itu kan otomatis kan satu jemaat bilang Pak pokoknya berkati tong keluar dari gereja semua. Itu contoh biasanya asumsi juga. Ada hal-hal tertentu yang mendesak sampai dia mau melakukan itu. Kan enggak mungkin juga pas meninggal terus dia masuk kamar terus keluar, kalau boleh ini dinikahkan. Enggak ada. Nah, itu salah tuh kalau pendetanya yang kayak ide begitu. Kasusnya begini pun misalnya ini kita berdoa tidak akan terjadi seperti ini. Tapi seandainya pun misalnya sudah mau didoakan sudah. Begini. Tiba-tiba dia
flow atau bagaimana. Tetap gitu. Flow itu bahasa dulu. Semua apa? Itu nanti dibahas. Oh, iya. Flow itu pingsan. Oh iya. Iya. Tiba-tiba bukan pingsan lah, memang Tuhan panggil lah, kan ada Oh kasus. iya. Ada yang flow meninggal. Tetap gitu. Itu kita rasa juga belum sah. Dan memang ya itulah, memang dilematis juga di situ. Tapi menurut saya itu tidak sah sebelum ada pemberitaan sampai penyelesaian. Yang penting sudah diteguhkan demi Bapa dan Roh Kudus, pasal ini diturunkan cincin, sudah lengkap semua, baru itu sah. Persoalan nanti Tuhan panggil setelah itu buka begitu tetap susah itu. Kalau di Kipri tukar tempat duduk enggak kalau susah. Ada. Kan terakhir itu. Kalau karena Tapi susah kan ini jauhkan Tuhan itu terjadi, tapi tetap mesti lengkap itu pernikahan gitu. Lengkap tapi misalnya oke lah hidup tapi tidak boleh lagi sesama jenis tuh. iyalah. Tapi ini kan enggak sebagai maksudnya internal pendidikan. Nah, ini kita tanya sekarang Pak Hendra. Hendra kan juga GPDI, internal pemain musik. Nah, kira-kira yang kalau ngana di acara yang itu, ngana sebagai pemain musik, kalau dibayar, ngana mau ambil enggak? Nah itu Kira-kira begini, kira-kira ngana mau ambil lah pelayanan itu. Misalnya kalau dalam Pemain musik, iya pemain kan ada kak begitu tuh biar ibadah begitu pemain musik ada toh. tapi kak misalnya mau bukan kemarin tapi jarang kalau di situasi begitu ada full band tuh. Nah, Malah cuma keyboard. Nah, contoh ngana ada minta main, kan tuh main keyboard, ngana ada panggil main keyboard kira-kira ngana mau main enggak? Misalnya itu lihat kondisinya dulu tuh bagaimana. Ya, bisa saja gini, bisa saja oke lah kalau secara kalau kita sebagai orang yang ada di situasi itu nggak tahu dia kondisi karena paling otomatis tolak karena yang kasih nikah. Mungkin kan pertanyakan dulu pada gembala kayak apa sampai. Ya. Tapi kalau sudah di sana juga itu akan terbentur begini kak. Misalnya jadi pertanyaan baru. Misalnya kalau kita yang melayani cuma kita gembala yang suruh bermain. Saya gembala yang suruh main musik. Yang dimana kita rasa itu salah. Apakah kita harus tolak? Kalau tolak kita dapat lihat tidak kegembala. Sedangkan kalau kita main hal ini tidak sesuai dengan iman yang kita percaya atau bagaimana? Itu bagaimana kak DP? So itu tadi ada suara keyboard, ada suara Kita musik. rasa itu karena mungkin DP gembala ponakan atau DP anak saya main musik jadi mau Bisa jadi karena pada yang nggak tahu dari Iko itu no. Kalau masalah dari benar salah otomatis. Kalau masalah benar salah pasti kalau pemain musik yang mengerti firman dia akan ambil itu kayak begitulah. Iya, tapi memang susah juga kalau begitu juga kan pertama akan aneh sekali gitu kan. Siap awkward. Maksudnya bingung. Ngana mau main mode duka atau mode wedding? Sudah jo itu, sedangkan kita lihat juga kan yang pakai baju apa orang sini bilang baju broid baju. Bahasa lama sekali itu. Karena Baju broid pakai tudung dong. Dia pakai tudung itu. Kalau somati bagaimana dia mau buka itu dia. Iya, Maksudnya apakah prosesi itu. kayak ciuman prosesi yang biasa pernikahan dilakukan? Makanya agak sulit di liturgi itu, dua liturgis yang bertabrakan tuh itu antara duka atau pernikahan. Makanya saya bilang kalau memang konsumsinya dalam kondisi terdesak seperti itu, ya berhikmatlah. Ini catatan khusus ya, bukan berarti saya mau bikin begitu dong. Dijauhkan Tuhan akan terjadi hal yang seperti itu dong. Janganlah. Janganlah. Tapi ini kan permasalahannya karena se-viral. Kalaupun misalnya dalam kondisi terdesak sekali memang harus begitu, kasih edukasi kepada jemaat, keluarga yang bersangkutan. Nggak usah bikin ini tertutup dan memang yang penting sudah dilakukan tukar cincin, doa itu aja buat ini supaya sudah. Maksudnya kalau mau bilang menghargai yang meninggal itu, toh itu begitu. aja. Nggak usah terlalu formal sampai dengan pernikahan begitu. Iya, kenapa sampai se-viral itu dan Karena takutnya, maksudnya itu kan duka. Kau juga menikah tuh pakai lagu. pendetanya sadar ketika direkam gitu. Jadi ada ini asumsi lagi, jauhkan Tuhan lah mau berasumsi dalam berpikir yang ini. Jadi kayaknya sampai di grup juga ada yang mau cari viral kok itu atau gimana gitu. Karena udah pelit pendeta sadar kamera begitu ya. Kamera. Tuh kamera kok udah pelit lusa sekali kamera. Kalau kita kan istilahnya ini belum pernah sih, tapi seandainya pun ada ya. Misalnya ada pasangan yang ini
yang menikah lebih dulu. Kondisinya kayak begitu. Bukan menikah, Tunangan. lebih dulu atau Enggak, ada. sudah gitu. married accident Iya gitu. Oke, Kita tuh hamil di model- luar nikah lah. ya. Ini kalau mau suka, mau coba foto di Bali itu juga terserah. Tapi kalau mau pemberkatan, nggak usah libatkan maksudnya nggak usah foto in frame Pak kita. Nanti kita doakan begini. Tapi ada cara doanya begitu dah. Tapi jangan bikin viral gitu. Tapi Kan tetap melakukan itu tapi dengan ada syarat tertentu yang mana supaya nggak gaduh aja begitu toh. ya gaduh aja. Tapi ini bukan berarti kita Kak mau melakukan begitu. nanti langsung foto langsung bilang ya. Takutnya Bu Hendra bicara itu nah. Iya. Nah, karena banyak yang pemain musik Karena- diduga kung ada yang band kamu mesti today ya will. Karena persoalannya ini jadi sandungan, jadi syak bagi orang kalau udah sudah sejauh itu. Memang lebih aman sih nggak usah bikin, nggak usah kasih lah. Bilang nggak boleh, nggak ada acara, nggak ada model begitu. Sudah. Tapi otak terpikir pendeta Pehot badang pas menang. Karena kalau menikah kan begitu toh. Apa menikah hanya maut yang memisahkan. Memang sudah bisa dong. Itu lagi kan. Menikah maut yang memisahkan. Memang sudah bisa sebelum dorong dosa. Bagaimana? Ya itu Bingung juga pendeta. betul itu doktrin dasar doktrinalnya begitu. Mungkin dia mau kasih contoh iya kan? tuh. Ini Apa yang disatukan oleh Allah tidak boleh dipisahkan oleh manusia kecuali maut yang memisahkan. Bilang Pak Keluarga, ini bagaimana kita mempersatukan dalam nama itu? Matuan sepisahkan. Maut sepisahkan dulu. Kan itu sebenarnya jawabannya simpel. berarti dia langsung pisahkan manusia yang Iya. dikasih. Itu. Tidak sama jadi kan. Berarti Itu kan. nanti nggak ada yang kata-kata di momen yang berbahagia ini. Nggak ada. Ini orang meninggal. Ini orang kaya yang ada bilang. Tapi liturgi bertabrakan. Makanya itu. Itu sebenarnya simpelnya di situ. Ajarannya yang jelas. Kalau misalnya ada keluarga mau paksa, ini kan bilang mau memisahkan. Minta maaf, bapak, mama, ini sudah terpisah oleh maut. Ya. Bagaimana tuh mau kasih satu dong? Kalau Tuhan suka kasih. Kak sebagai gembala pasti dibantu wakil gembala, dibantu pengerja, dibantu apa semua pasti akan datang untuk menjelaskan kepada menjelaskan, keluarga bahwa bilang, nggak langsung iya misalnya Ini juga dipertanyakan fungsi tugas majelis gereja di situ. Kan majelis juga kan mungkin sebagai gerejanya kan mungkin terbatas sekali DP bisa jadi masih sedikit juga dong. dan juga karena ya mungkin asumsi saya juga pertama kondisi dan situasi pengetahuan firman jemaat juga belum terlalu ini jadi seakan-akan tuntutan ya itu tadi ini asumsi lagi semua ini masih asumsi semua ini tuntutan artinya orang reaksi sekitar video itu kan ini. lingkungan sekitar yang akhirnya menyebabkan jadi harus begitu dah. Tapi kalau di gereja perkotaan kita rasa kalau orang so tahu kalau so mati ya sudah mati. Tinggal Berarti itu faktor juga kan. sesayang-sayangnya itu pasangan misalnya jadi menikah ya sudah paling begitu. Kalaupun minta maaf seperti tadi kondisinya so ada janin di dalam perut atau gimana ya sudah urus aja. Keluarga yang ini kan pasti juga dalam artian etika merasa bahwa itu masih bagian dari kita keturunan juga meskipun setidak sah Dirawat aja, nggak perlu menabrak. Iya, nggak perlu menabrak institusi. Iya, itu aja. Doktrin pernikahan ini. Doktrin pernikahan kan terganggu tuh. Malah kita rasa lebih aman tuh wanita itu ketika dia menikah tidak terjadi ganjalan-ganjalan yang ini. Nah sekarang ini Meskipun dia istri sudah orang meskipun sudah ada keturunan, istri orang dan janda. janda. Ini cukup konstitusi yang tabraknya jangan doktrin. Jandanya lucu lagi, so dipisahkan oleh maut, Mau dulu yang bisa disatukan oleh manusia. disatukan oleh manusia. Tetap itu Diceraikan bagaimana gitu kan? Sesuatu yang sudah dipisahkan Tuhan, Iya. disatukan oleh Dia manusia. bilang kok kami berdoa agar Tuhan dapat menyatukan. Janda mati sebelum mati. Janda mati dari awal gimana? Bingung kan di status itu. Janda mati sebelum menikah. Atau janda mati sebelum diberkati. Supaya rima toh. Ini kalau viral terus nanti ada lagu mana ada dulu. Kayak kasus ini. Audio kan pasti itu. Ya sekali lagi yang bersangkutan mohon maaf kalau misalnya Mungkin itu saya sempat kenal juga pendeta tersebut ya. Oh ya, mereka kenal. Hampir sama nama ledeng kita DP nama itu. Ya, tapi kira-kiranya Kak so pernah ada pertemuan lah ya. Entah kenal. Meskipun mohon maaf kita nggak terlalu persis berupa kondisi tapi kita support sekali apa yang secara moral meskipun apa yang
bro ada backing melanggar atau tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, tapi saya tak yakin memang Anda itu dalam posisi yang sulit, dan memang jadi gembala kadang-kala juga sulit juga untuk memilih. Orang memahami sekali, tapi tolong bantu doa supaya yang terbaik lah, yang Saya dapat jalan keluar yang supaya jalan terbaik. keluar yang terbaik ya. Kan takutnya kata maksudnya ada hal-hal yang paling apa kira-kira dia dipecat dari DP posisi sebagai pendeta maupun gembala. Kita rasa sih tidak sampai dipecat, itu skorsing kayaknya. Karena Maksudnya takutnya nangka karena berkembang jemaatnya. Takutnya begitu. Bisa jadi pembelajaran juga tuh ke depan buat bukan cuma Pak Pendetanya tapi buat pendeta-pendeta lain dalam Iya, mengambil keputusan dan untuk hal-hal yang itu memang dilematis begitu. betul, viralnya juga di satu sisi ketika terjadi seperti itu, yang penentang yang lain yang misalnya ya adalah di internal kan ada pro kontra gimana, selalu kan begini, oh masa begini sanksinya, sedangkan ada hamba Tuhan yang notabene ini tapi tidak ada sanksi. Oke. Di internal ini Ya biasalah begitu kan. Ya itulah. Jadi intinya pertama sudah dilakukan tindakan secara organisasi, meskipun tindakannya seperti apa saya tidak tahu persis. tetap yang penting ada tindakan. Ya, yang kedua memang apapun yang dikerjakan dilakukan alasan apapun itu tidak sesuai dengan firman Tuhan dan tidak lazim dan sangat-sangat bertentangan. Tapi secara ini yang saya pahami kepada pribadi gembala tersebut, ya mungkin dalam kondisi situasi yang sulit, tapi ya saya tetap support, bantu doa supaya bisa keluar dengan masalah ini. Tuhan tolonglah yang terbaik, itu aja. Kita Tuhan support dari pribadi Ya, supaya pribadi. makin pun jangan bikin Bangkit. ulang. Ya. Dan Jangan bikin ulang. Iya. mungkin itu closing statement ya. Iya. Dan mungkin siapa tahu Pak Pendetanya datang ke dekat sini bisa in frame dengan orang untuk membahas tuh ke depan tuh. Bisa juga. Bisa. Kita percaya dia hari ini tertekan dengan Ya, misalnya kalau sudah kalau sepuli lewati main-main mari sini, cuma Pak. hamba. Boleh. Cuman satu kok pendeta Protestan. Oke, teman-teman, mungkin gitu saja. Nanti kalau ada masih pertanyaan atau apa boleh nanti komen. Iya. Nanti ada Instagram, orang Instagram, atau memang suka dengan personal masing-masing boleh langsung di Instagram pribadi masing-masing juga ada. Nanti ada taruh di tulis, situ, ya, bisa. nanti ada tulis. Dan Pun ya, kalaupun ada yang mau join dengan torang, itu mau bilang. torang mungkin akan ada sesi tentang tuh saya ingatkan lagi toh, Iya. tentang apa dia nama ini, umum kesaksian, Nanti atau lebih mau- variatif lagi konten Iya, yang variatif akan kami lagi. sajikan buat Iya. penonton. silakan gabung. Mungkin itu, dan mungkin terakhir ya orang tutup dengan tagline biasa. Iya. Oke, jadi terima kasih sudah menonton podcast Cuma Hamba. Bukan hama.